Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai konfigurasi Debian 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zamsul Ma'arif, dan di sini saya tidak sendiri, ada Rai Rizky Fauzi, Muhammad Zidki Ahinja Juliantara, dan Muhammad Fadli Adam. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Sistem Operasi. Yang pertama, Debian 10 ini akan disambungkan ke komputer dengan konfigurasi IP terakhirnya 3npm terakhir dari salah satu anggota. Lalu konfigurasi SSH pada Debian 10 agar terhubung dengan aplikasi putih pada Windows. Yang ketiga, konfigurasi repository dengan repository lokal. Yang keempat, konfigurasi DNS. Yang kelima, mengecek DNS pada command prompt komputer. Lalu yang keenam, clone dan mengedit template yang sudah disediakan. Dan yang ketujuh, konfigurasi web server pada Debian 10 dengan menggunakan template yang sudah diedit. Dan yang terakhir, konfigurasi web server pada browser di komputer. Nah, untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Rai Rizky Fauzi. Oke, di sini kita menggunakan TeamViewer dan mengontrol dari jarak jauh device salah satu anggota kami. Nah, yang pertama kita buka dulu VMware-nya atau VirtualBox juga bisa. Kita edit virtual mesinnya dulu di settingnya. Nah, di sini kita harus membuat dua network adapter, itu untuk NAT dan satu lagi untuk host only. Nah, jika sebelumnya itu belum ada network adapter 2, kita bisa menambahkannya melalui add yang ini. Nah, di situ yang bagian network adapter lalu finish. Nah, karena ini sudah ada, jadi kita tinggal lanjutkan saja. Setelah itu kita power on Debian 10-nya. Start. Masih proses booting. Nah, di sini kita masukin loginnya dulu, passwordnya. Nah, kita masuk ke root itu dengan masukkan command su spasi strip, lalu masukkan password dari rootnya. Nah, kalau sudah, kita cek dulu if config. Nah, ini belum ada. Kita harus install dulu. Nah, sebelum install kita pastikan dulu optical drive-nya sudah terpasang. Untuk memasangnya itu kita lihat di pojok kanan ini yang bagian seperti kaset gitu, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk menambahkannya kita klik ke CD or DVD. Nah, kita klik browse. Kita harus sudah download terlebih dahulu ISO dari Debian 10-nya. Klik open. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggal langsung masukkan command apt install net script tools. Nah, tinggal tunggu progresnya. Nah, sudah selesai. Kita bisa cek lagi if. Nah, ini sudah ada ENS33 dan LO. Nah, seharusnya itu ada satu lagi ENS34 untuk host only-nya. Untuk menambahkannya kita bisa berikan komen nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface, enter. Nah, di sini ada ENS33, kita ubah dulu ke auto. Nah, lalu kita tambahkan lagi yang baru, auto ENS34, lalu interface ENS34 ENS34 start. Kenapa sih?
titik 1. Nah, lalu kita tambahkan addressnya itu 192.168.10. Nah, ini untuk belakangnya itu kan seharusnya menggunakan 3 angka terakhir npm dari salah satu anggotanya. Ini akan menggunakan npm saya itu 0.7. Namun jika menggunakan 0 itu biasanya kan error, nggak terbaca gitu. Nah, kita hapus saja jadi 27. Lalu kita gunakan masnya yang default aja 25.0. Nah, kalau sudah kita klik Ctrl X lalu yes untuk save dan enter. Kalau sudah, kita restart dulu dengan masukkan komen garis miring etc init.d garis miring networking restart enter. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, kita bisa cek lagi config. Nah, sudah tertanggung di sini NS34. Setelah itu kita akan install SSH server open servernya. Oh, enggak, sebelumnya kita testing dulu ke PC utama. Nah, sebelum testing kita masuk dulu ke control panelnya, lalu masuk ke network and internet, networking and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, di sini yang VMware network adapter VMnet 1. Kita klik properties, ke internet protocol version 4 properties. Nah, di sini dimasukkan IP address-nya. IP address untuk PC-nya itu 192.168.10.1. Lalu untuk subnetnya ini yang default, dan untuk DNS servernya itu yang IP dari DB10 tadi itu 192.168.10.27. Oke, close. Nah, setelah itu kita harus turn off atau mematikan Windows Defender Firewall. Untuk mematikannya kita lihat ke pojok bawah, ini Windows Defender Firewall, klik. Nah, ini sudah mati. Nah, untuk menghidupkan dan mematikannya kita bisa lihat di sini turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini kita klik yang turn off ini, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa testingnya ke PC utama itu 192.168.10.1. Nah, sudah terhubung. Lalu kita coba tes internetnya, ping ke google.com. Nah, sudah terhubung juga. Setelah itu kita akan install SSH-nya, SSH server. Nah, untuk menginstalnya kita tinggal masukkan saja komen apt get install open SSH script server. Kita klik enter, lalu klik Y, enter lagi. Nah, ini sudah terinstall. Sebelum terinstall kita konfigurasi dulu itu dengan memberikan komen nano garis miring etc garis miring ssh garis miring sshd underscore config, enter. Nah, di sini kan sudah terkomen semua. Kita uncomment yang bagian port 22 dan kita ubah yang bagian permit root loginnya, kita jadikan yes. Kalau sudah, kita klik Ctrl X terus Y, enter. Nah,
kalau sudah, kita restart dengan memberikan komen garis miring etc garis miring init .b garis miring restart. Nah, sudah terrestart. Kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke aplikasi putihnya. VMware-nya kita minimize dulu. Putih. Nah, kita masukkan IP address dari Debian-nya 19.10.10.27. Open, accept login as itu passwordnya. Nah, lalu kita masuk ke root. Nah, setelah ini saya serahkan ke teman saya, Sidki Arinza Juliantara. Silahkan Sidki. Baik, sekarang yang lagi kita akan lakukan adalah memasang atau mengkonfigurasi repositori. Pertama kita masukkan dulu /etc /apt /search .this. Nah, kita jadikan komentar dulu. Untuk repositorinya ini saya sudah ada, ya, bisa masukkan. Nah, untuk repositorinya di sini kita memakai repositori Kartolo Surabaya data utama. Lalu jika sudah, Ctrl X, lalu save yes. Selanjutnya kita update update jalan. Nah, saya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal Apache dengan memasukkan install Apache 2. Kita cek apakah Apache sudah aktif. Masuk sistem PTL cek status spasi Apache 2, lalu enter. Sini statusnya sudah aktif. Kita coba cek ya di browser. Kita masukkan IP dari Debian tadi 2.168.10.27 adalah halaman awal dari Apache ini. Ini kita keluar dulu. Sekarang kita install bin ya, kita install binnya dulu. Kita masukkan apt install bin 9 dan enter execute.
Oke, di sini sudah selesai menginstal gamenya. Sekarang kita masuk ke directory gamenya. cd slash d slash game. Kita sudah masuk ke gamenya. Sekarang kita masuk cek dulu. Kita lihat ada apa di dalam directory ini. Di sini nanti kita akan memakai yang db127 dan db lokal. Nah, sekarang kita buat dulu domain cp db lokal db kelompok 1 for. Kenapa for? Karena untuk lokal yang kali ini bersifat forward. Kalau kita buat yang di db127 db127 db kelompok 1 ref. Nah, ini kalau yang 27 ini bersifat reverse. Lalu kita enter. Ada apakah sudah ada GLS? Ini sudah ada ya, db kelompok 1 for dan db kelompok 1 reverse. Lalu setelah itu kita masuk ke install, kita masuk ke yang forward dulu. Kita masuk ke nano db dot kelompok 1 for. Localhost ini kita ganti dengan domain yang kita inginkan. Karena kita ketik 1, kita domain adalah kelompok 1 juga sama, diganti. Kelompok 1. Di bawah juga ini kita ganti. Kelompok 1.com. Lalu kita ini untuk yang IP ini kita ganti dengan IP yang kejadian tadi yang sudah dibuat, yaitu 192 10.27. Bawah ini kita masukkan sebagai subdomain. Jadi ketentuannya tadi subdomainnya adalah nama dari anggota kelompok, maka pertama ini array. Baik, jadi kita masukkan IP Debian. Kita copy, ini kita copy saja. Copy. Kalau kita sih bener tidak pernah pakai kamu lagi tuh. Habis di Ini kita copy sebentar. Ini Samsung. Scan ini 192 368 10.27 juga sama. Oke. Ini 9268 10.27 dan
Sudah semua kita masukkan, Ctrl X, lalu simpan guys. Kita masuk ke yang reverse, menu DB1 kelompok 1 reverse. Kelompok 1. Maaf jika ada kelambatan di sana, ini agak ada gangguan. Ini juga sama seperti yang di forward tadi. Localhost kita ganti jadi domain yang kelompok 1. Ini juga sama kita ganti semuanya yang localhost dari domainnya. Untuk yang ini kita masukkan IP okta keempat. Nah, karena IP kita adalah 92.168.10.27. Nah, okta keempatnya adalah 27, kita masukkan 27. Lagi di bawahnya ini kita masukkan yang subdomain tadi, kita ketik, kita bisa subdomain jadi terminal. Kopikan itu saja. Bentar dulu. Sini. 27. Satu. Kelompok. .com 7. Kelompok 1.com.
kan ke kelompok satu rom. Nah, selesai kita yang bagian reverse ya, kita Ctrl X lagi, mau simpan yes. Setelah itu kita masuk ke yang config default zone, kita masukkan nama, paling bawah di sini kita masukkan zone. Sekarang domain yang sudah dibuat tadi satu. Baik, master. Slash etc slash bin, kita masukkan yang forward dd kelompok forward. Ini kita masukkan reverse. Reverse ini kita masukkan di sini adalah IP tapi dibalik jadi 10 8 2 pin script DDR apa itu ya, oke. Turcom import ini 10.1.892 in DDR ARPA sudah betul oke master jadi yang di software sudah betul. Selanjutnya kita masuk ke bagian soft config, masukkan nama, cek terus resolve softcom. Kita ganti domain masih dibuat .com. Masukkan lagi kelompok satu. So, ini kita ganti dengan IP Debian ya 168 10.1. Setelah kita run sekarang kita restart lebih dahulu di pin 9 restart. Sudah di restart, coba lihat apakah sudah bisa. Sudah ada. Selanjutnya pengecekan di Command akan dilakukan oleh teman saya Muhammad Samsul. Silahkan Muhammad Samsul. Oke. Izin masuk. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengecek DNS di Command Prompt. Yang pertama di sini saya akan masukkan NS lookup.
kelompok 1. Dan ini sudah berhasil mengedit file yang telah disediakan. Di sini saya akan mengeditnya di Visual Studio Code. Oke, ini sudah muncul. Di sini diganti dulu ya. Tadi kan di sini awalnya UTS, jadi di sini udah diganti jadi UAS Praktikum SO. Lalu ke bawah, di sini juga mau saya masukkan gambar. Nah, di sini kami memasukkan gambar yang sudah kami buat mengenai foto kelompok. Karena tadi gambarnya sudah saya simpan di folder image, jadi langsung aja. Lalu sini juga saya mengatur tinggi dan lebarnya. Untuk tingginya itu 500 pixel, lalu untuk lebarnya pixel juga. Lalu di sini ada untuk headernya UAS Praktikum, lalu ada nama kelompoknya, nama kelompok 1, lalu untuk prodinya Prodi Informatika untuk kelasnya 4D, dan ini nama dari anggota kelompok. Dari yang pertama ada Muhammad Samsul Ma'arif, lalu ini NPM-nya ada Raizi Fauzi, dan NPM-nya ini anggota yang ketiga Muhammad Zikir, dan NPM-nya, dan yang keempat nama Muhammad Fadli Adam dan NPM-nya. Kurang lebih sekian. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Muhammad Fadli Adam. Silahkan. Nah, selanjutnya ini ada yang tipe, seharusnya with. Nah, selanjutnya itu kita coba buka dulu template-nya yang sudah diubah oleh Samsung tadi. Juga sudah berubah template-nya menjadi ada gambarnya, yang di sini sudah ada nama-namanya. Kita coba buka DNS yang tadi sudah dibuat oleh Sidki. Nah, sudah muncul Apache 2 di Debian-nya. Nah, sekarang kita coba ubah tampilan ini menjadi seperti yang sudah menjadi template yang sudah dibuat oleh Samsul tadi. Cara mengubahnya itu kita buka di direktori var www.html di bagian si Debian server itu. Nah, di sini. Nah, di sini ada file indeksnya. Kita coba buat menggunakan direktori baru. Kita buat menggunakan perintah mkdir, misalnya kelompok1.com. Kita buka di sini direktorinya. Di sini masih kosong. Nah, cara memindahkan file yang tadi, template yang tadi sudah dibuat ini ke dalam si Debian server ini, yaitu dengan cara menggunakan
PSCP. Nah, PSCP ini sudah termasuk di dalam instalasi si putih ini. Kita coba, pertama kita pindahkan dulu direktorinya. Jadi ini kita pindahkan, kemudian kita masukkan perintahnya yaitu scp -r, kemudian masukkan direktorinya. Ini salah, bentar, ini kita masukkan tanda bintang saja karena ini sudah masuk direktori. Nah, bintang ini maksudnya itu kita akan mengcopy, menyalin semua folder dan file ini ke dalam si Debian server ini. Kita masukkan direktori yang ada di Debian-nya. Enter. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan password root ini. Nah, dia akan menyalin folder yang tadi. Nah, sudah selesai. Kita cek di Debian-nya. Nah, di sini sudah salin folder dan filenya. Kita coba buka. Nah, di sini tampilannya masih belum berubah karena kita belum ubah default direktorinya. Nah, cara untuk mengubahnya yaitu kita buka cd etc apache 2. Kita lihat foldernya itu ada apa aja. Kita buka yang site available ini. Nah, kemudian kita copy file 00default.conf. Ini menjadi namanya itu 01.com. Kita buka filenya. Nah, di sini kita ubah, ini kita hapus pin komennya di server name ini. Kemudian kita ubah domainnya menjadi kelompok1.com. Kemudian server adminnya ini localhost ini kita ubah juga menjadi kelompok1.com. Nah, ini dokumen rootnya itu kita ubah menjadi direktori yang tadi sudah kita salin file-file template webnya. Kemudian kita aktifkan folder file yang tadi dengan cara perintah A2 ensite. Nah, ini sudah diaktifkan. Kita reload Apache-nya. Nah, sudah reload, kita coba kita buka di browser kita. Nah, sudah muncul. Sini ada gambarnya, kemudian ini ada nama judulnya, kemudian sini ada nama-nama kelompok anggota kelompok 1. Selanjutnya akan saya kasih ke Samsul. Cukup sekian dari kelompok kami, karena sudah bisa langsung saja saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.